Selamat malam Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Dan firman Tuhan di malam hari ini kita ambilkan dari kitab Mazmur 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari sebelum kita terima firman Tuhan, kita hayati firman tadi melalui alunan nyanyian berdasarkan Mazmur 23 tadi dengan judul Tuhan Gembalaku. Yang kali ini Dia membimbingku ke air
Jemaat kekasih Tuhan, Mazmur 23, Mazmur yang merupakan salah satu Mazmur yang sangat terkenal di kalangan orang percaya. Mazmur ini begitu meneduhkan hati ketika dibaca, direnungkan, dinyanyikan, dan menggambarkan relasi yang sederhana tetapi intim dan mendalam antara sang gembala dan kawanan dombanya. Saudara kekasih Tuhan, secara sastra Mazmur ini tidak dapat dipisahkan dari Mazmur sebelumnya, yaitu Mazmur 22, khususnya ayat 2, yang berbicara tentang pergumulan sang pemazmur yang kita yakini sang Raja Daud dalam penderitaannya. Ungkapan Tuhan adalah gembalaku di Mazmur 23 ayat 1 menjadi perkataan yang sungguh-sungguh sangat berarti bagi yang mengungkapkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di Mazmur 22 ayat 2. Dan tentu saja saudara, Mazmur 23 ini lebih disukai daripada Mazmur 22. Dan biasanya Mazmur 23 ini sering dipakai sebagai bacaan yang tepat untuk penghiburan orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang sedang sakit terbaring di rumah sakit, orang-orang yang ditinggalkan kekasihnya. Memang penghiburan yang tepat adalah penghiburan yang datang pada saat penderitaan dan kesusahan itu terjadi. Saudara, kalau kita lihat konteks Mazmur 23 ini, sebenarnya sedang diungkapkan oleh Daud ketika Tuhan telah melepaskan dia dari ancaman yang dahsyat dari musuh-musuhnya. Yang dalam bacaan Mazmur 22 itu digambarkan sebagai banteng-banteng dari Basan yang mengepung, singa yang menerkam dan mengaum, dan penjahat-penjahat yang mengepung, menusuk tangan dan kakinya, dan sebagainya. Kini Daud hidup di dalam kedamaian kerajaan yang sudah Tuhan tegakkan, dan kini dia menikmati hidup karena pertolongan Tuhan tersebut, dan berucap dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Di sini kita belajar dari Daud bahwa dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang paling puncak sekalipun, kita tidak bisa lupa kepada Tuhan dan senantiasa mengingatnya sebagai gembala yang senantiasa melihat dan peduli akan kelemahan, ketidakberdayaan kita di hadapannya. Tidak peduli seberapa sukses, kuat, kaya, dan baiknya kehidupan kita saat itu. Justru Daud menyadari betul dan mengakui dan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan dengan ucapan syukurnya. Karena memang Tuhanlah yang menuntunnya sampai pada kenyataan seperti demikian. Saudara kekasih Tuhan, bisa saja kita membaca pasal 23 ini dengan penghayatan yang romantik. Ya, hubungan antara gembala dan domba juga sebagai hubungan yang romantik atau mistik yang tidak bisa dipisahkan. Erat, melekat. Tetapi penghayatan yang seperti itu saja dapat menjadikan kita sentimental. Daud mengungkapkan perkataan-perkataan itu setelah melalui berbagai pergumulan hidup
yang sangat berat. Demikianlah Tuhan adalah gembalaku. Itu teruji bukan hanya pada saat pengalaman-pengalaman di atas puncak gunung, melainkan juga dalam lembah kekelaman. Saudara kekasih Tuhan, kekristenan tidak mengajarkan manusia mencari pengalaman-pengalaman yang selalu berada di atas, di dalam zona nyaman, melainkan bagaimana kita tetap dapat mengatakan Tuhan adalah gembalaku dalam setiap situasi dan kondisi hidup kita. Kita harus belajar untuk bergumul, mengetahui kehendak dan pimpinan Tuhan secara khusus atas hidup kita. Karena hidup kita adalah milik Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kepada kita kepenuhan hidup itu yang sesungguhnya. Kita bahkan tidak mampu membahagiakan diri kita sendiri. Mari kita mengarahkan hidup kita untuk Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya bagi Tuhan, dan menyaksikan dalam pengalaman yang hidup bahwa Tuhan adalah gembala kita, yang menuntun kita di jalan yang benar. Maka berbahagialah mereka yang gembalanya adalah Tuhan, karena mereka tidak akan kekurangan ketenangan dan peristirahatan, kesegaran jiwa dan pimpinan Tuhan. Beberapa di antara kita mungkin kali ini kena PHK, bangkrut barangkali usahanya, tidak mendapatkan penghasilan yang tetap lagi, ada yang berduka karena keluarganya meninggal karena coronavirus, bahkan ada yang sedang takut karena dia sedang terjangkit corona, sehingga merasa hidupnya dalam lembah kekelaman. Akan tetapi pemazmur hari ini mengingatkan kita lewat tulisannya bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara kekasih Tuhan, bagi kita pandemi COVID-19 saat ini dan memasuki bulan keluarga di bulan Oktober ini, sekiranya bisa menjadi momentum kita untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan kita. Tetapi juga yang harus dikembangkan adalah hati bersyukur karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Ia adalah gembala yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, Engkau berkenan menjadi gembala kami dan membuat kami hidup dalam keamanan, kenyamanan, harapan, semangat, dan kepastian. Terima kasih Tuhan, di atas kekurangan, kelebihan, di dalam duka dan suka kami senantiasa menghayati bahwa Engkaulah gembala kami. Pantaslah kami untuk senantiasa mensyukuri karunia-Mu itu. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu untuk berbagi pengertian bahwa Engkaulah yang senantiasa memberikan kami yang terbaik, dan Engkaulah gembala kami, dan gembala bagi mereka yang merindukan hubungan erat, apalagi mereka yang ada di dalam kedukaan, ataupun mereka ada yang dalam kelimpahannya. Syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.